Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Mubarak. Kali ini saya akan membahas project sampling mengenai analisis pendapatan usaha e-commerce di Sulawesi Tengah pasca pencabutan PPKM. Jadi, outline pertama yang akan dibahas yaitu terdapat background and objective, kemudian dilanjutkan dengan sampling design, selanjutnya kita akan membahas result and discussion, kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan yang telah didapatkan, dan yang terakhir tentu saja referensi yang digunakan. Oke, yang pertama background and objective. Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi pengguna internet terbesar di dunia. Menurut laporan We Are Social, terdapat 204,7 juta pengguna internet di Indonesia per Januari 2022. Kita bisa lihat di sini, terdapat visualisasi jumlah pengguna internet di Indonesia dari tahun 2018 sampai 2022, di mana tren jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat nih dalam 5 tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, saat ini jumlah pengguna internet nasional sudah melonjak sebesar 54,25%. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet, pengguna internet terbesar berasal dari Jawa, yakni 56,4%, naik dari sebelumnya 55,7%. Peningkatan juga terjadi di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Sedangkan untuk Sumatera mengalami penurunan, dan untuk Bali serta Nusa Tenggara stagnan. Nah, mayoritas dari pengguna internet paling banyak mengakses media sosial, aplikasi percakapan, perbankan, hiburan, dan belanja online. Banyaknya pengguna internet yang mengakses belanja online membuat usaha e-commerce semakin berkembang, sehingga e-commerce dari berbagai kategori bermunculan. Pada tahun 2022 dilakukan survei e-commerce di seluruh provinsi yang mencakup 159 kabupaten kota, sementara untuk di Sulawesi Tengah dilaksanakan di 5 kabupaten kota yaitu Banggai, Morowali, Toli-Toli, Donggala, dan Kota Palu. Usaha atau perusahaan yang dicakup dalam survei tersebut adalah usaha yang menggunakan internet untuk menerima pesanan atau melakukan penjualan barang, dan terdapat transaksi penjualan melalui internet di tahun 2021. Selanjutnya, saat pandemi COVID-19 dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2021 tentang PPKM di sejumlah provinsi termasuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk membatasi beberapa kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan massal. Hal tersebut tentu membuat tren belanja masyarakat mengalami perubahan. Masyarakat yang dulu lebih suka belanja secara langsung kini beralih ke e-commerce. Nah, seiring berjalannya waktu, kasus penularan COVID harian di Indonesia mengalami penurunan, sehingga di tanggal 30 Desember 2022, Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan bahwa PPKM ini telah dicabut. Adanya pencabutan PPKM tentu saja berdampak pada usaha e-commerce. Maka dari itu, dilakukan analisis pendapatan usaha e-commerce untuk mengetahui besarnya pendapatan dan pertumbuhan usaha e-commerce di Sulawesi Tengah pasca pencabutan PPKM, serta mengetahui tren belanja masyarakat yang ada saat ini. Selanjutnya, sampling design. Dalam permasalahan ini, dilakukan penyusunan rancangan sampling dengan melalui beberapa langkah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan populasi dan target populasi. Populasi pada analisis ini adalah seluruh pelaku usaha e-commerce di Sulawesi Tengah, di mana target populasinya yaitu seluruh pelaku usaha e-commerce di Sulawesi Tengah, dan terdapat transaksi penjualan melalui internet di tahun 2021. Kedua, menentukan kerangka sampel. Kerangka sampel berisikan informasi dari populasi. Data yang didapatkan berasal dari BPS Provinsi Sulawesi Tengah tentang statistik e-commerce Provinsi Sulawesi Tengah 2022, di mana terdapat daftar jumlah usaha e-commerce di Sulawesi Tengah menurut kategori berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia.
Di sini kita bisa lihat terdapat tabel kategori usaha e-commerce yang dicakup di Sulawesi Tengah, seperti kategori A, C, G, H, I, J, N, dan S. Detail dari kategori tersebut dapat dilihat pada tabel di samping ini ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga, menentukan unit sampling. Dalam melakukan analisis pendapatan usaha e-commerce di Sulawesi Tengah diambil unit sampling berupa pelaku usaha e-commerce dan terdapat transaksi penjualan melalui internet. Satuan sampling adalah per satu usaha atau perusahaan. Keempat, menentukan unit observasi dan unit analisis. Unit observasi pada analisis ini adalah pelaku usaha e-commerce di Sulawesi Tengah karena pelaku usaha e-commerce tersebut yang dapat ditanya dan menjawab tentang pendapatan yang diperoleh. Sedangkan untuk unit analisisnya, karena ingin melakukan analisis pendapatan usaha e-commerce di Sulawesi Tengah, bisa saja pengambilan kesimpulan diambil di unit pelaku usaha e-commerce. Namun, mengingat ada beberapa pelaku usaha yang berada di kategori yang sama, jadi unit analisisnya bisa ditentukan pada unit usaha e-commerce menurut kategori berdasarkan KLBI. Yang kelima, menentukan karakteristik yang diteliti dan nilai karakteristik yang diestimasi. Karakter yang ingin diteliti pada analisis ini adalah tingkat pendapatan dan nilai yang diestimasi adalah rata-rata tingkat pendapatan. Selanjutnya yang keenam, menentukan metode sampling. Metode sampling yang digunakan adalah stratified random sampling. Nah, kita bisa lihat di sini ada gambar berupa ilustrasi alur pengambilan sampel. Dari gambar ini kita bisa melihat didapatkan populasi pelaku usaha e-commerce menurut kategori KLBI yang sifatnya heterogen. Selanjutnya, dilakukan pembagian menjadi dua strata berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk strata pertama, yaitu pelaku usaha e-commerce berjenis kelamin laki-laki, didapatkan sampel size yang berasal dari strata tersebut. Kemudian untuk strata kedua, yang berjenis kelamin perempuan juga didapatkan sampel size yang berasal dari strata tersebut. Nah, pengambilan sampel size dilakukan secara acak dari setiap strata dan harapannya sampel dari strata 1 representatif terhadap karakteristik yang ada di strata 1. Begitu juga dengan sampel dari strata 2. Pada permasalahan ini, jika kita menggunakan metode sampling yaitu seperti simple random sampling, penggunaannya akan menjadi kurang tepat karena bisa jadi hanya strata 1 atau hanya strata 2 saja yang terpilih. Sehingga untuk memperkecil bound of error dari perhitungan sampel, maka lebih tepat untuk menggunakan stratified random sampling. Yang ketujuh, terdapat langkah-langkah pengambilan sampel. Tahap pertama, tentukan dasar stratifikasi atau strata. Nah, di sini kita sudah tahu ya, tadi dasar strata pada analisis itu yaitu jenis kelamin pada pelaku usaha e-commerce, berupa laki-laki dan juga perempuan. Kemudian tahap kedua, tempatkan setiap anggota dalam populasi pada strata yang sesuai. Nah, untuk data di sebelah kiri adalah data sebelum populasi ditempatkan ke strata yang sesuai. Sedangkan data yang di sebelah kanan ini adalah data sesudah populasi ditempatkan ke dalam strata yang sesuai. Selanjutnya, tahap ketiga, tentukan ukuran sampel atau N kecil. Nah, pada tahap ini ukuran sampel dihitung menggunakan StatTrack Sample Size Calculator di mana dibutuhkan nilai dari margin of error-nya yang bernilai 75, confidence level-nya 95%, kemudian banyaknya strata ada 2, dan total populasinya 10.226 seperti yang kita lihat ada di sini, 10.226. Dan standar deviasi dari setiap strata yang bisa kita lihat pada gambar berikut. Nah, sehingga hasil dari ukuran sampel akan berjumlah 857. Selanjutnya tahap keempat, tentukan jumlah sampel yang harus diambil dari tiap strata. Nah, penentuan jumlah sampel yang harus diambil ini dilakukan menggunakan proportional allocation dengan rumus sebagai berikut, di mana
jumlah sampel dikalikan dengan jumlah populasi strata dan kemudian akan dibagi dengan total populasi. Di sini kita bisa lihat rumus yang tadi dilakukan perhitungan dan didapatkan jumlah sampel yang diambil pada setiap strata. Di sini sampel pada strata pertama didapatkan sebanyak 248 pelaku usaha e-commerce berjenis kelamin laki-laki, dan untuk sampel pada strata 2 berjumlah 609 pelaku usaha e-commerce berjenis kelamin perempuan. Sehingga total sampel yang diambil berjumlah 857 sesuai dengan pencarian ukuran sampel yang kita peroleh sebelumnya. Kemudian tahap kelima yaitu lakukan pengambilan sampel dari tiap strata dengan metode simple random sampling. Kemudian yang kedelapan, lakukan metode pengumpulan data. Untuk melakukan analisis pendapatan usaha ini, dilakukan metode pengumpulan dengan survei secara langsung menggunakan kuesioner. Nah, nantinya kuesioner ini terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama difokuskan pada pertanyaan mengenai pendapatan usaha pasca PPKM dicabut dan kendala utama yang dihadapi. Sedangkan bagian kedua dari kuesioner ini akan mencakup pendapatan saat PPKM masih diberlakukan serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan, baik dari faktor internal maupun juga eksternal. Selanjutnya yang kesembilan, metode dalam melakukan estimasi parameter. Nah, kemudian ketika melakukan SRS nih di masing-masing strata dan didapatkan estimasi yang tidak bias dari rata-rata sampel di strata H, maka untuk mencari rata-rata karakteristik dari strata H didapatkan persamaan sebagai berikut. Nah, ketika telah berhasil mendapatkan nilai rata-rata sampel dari strata H, kita juga dapat nih melakukan pencarian estimasi total dan juga estimasi dari rata-rata populasi yang tidak bias seperti berikut. Kemudian selanjutnya variansi dari estimator parameter. Untuk mencari variansi yang tidak bias dari estimasi total populasi dapat dilakukan pencarian seperti ini. Nah, selanjutnya, ketika telah berhasil mendapatkan variansi dari total estimasi, kita juga dapat melakukan pencarian variansi yang tidak bias dari estimasi rata-rata populasi dengan rumus sebagai berikut. Lalu, confidence interval. Nah, saat melakukan estimasi suatu range untuk mendapatkan nilai kepercayaan dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut. Nah, keduanya ini sama-sama untuk mencari perhitungan confidence interval. Letak perbedaan dari keduanya di sebelah kiri ini dilakukan saat kita ingin mencari confidence interval dari estimasi total populasi. Sedangkan di sebelah kanan ini untuk mencari confidence interval dari estimasi rata-rata populasi. Nah, di sini kita juga lihat ya ada t-value. Jika jumlah sampel yang ada pada tiap strata bernilai lebih dari 30 atau paling kecil 30 ya, gunakan z-value untuk menggantikan t-value ini, di mana dibutuhkan nilai alpha dan degree of freedom. Nah, untuk mencari degree of freedom-nya dapat dilihat dari rumus di bawah ini. Oke, pembahasan selanjutnya adalah result and discussion. Dari rancangan sampling yang tadi telah kita lakukan, didapatkan hasil bahwa penentuan dasar strata adalah langkah yang paling penting pada saat menggunakan metode stratified random sampling. Nah, penentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengumpulkan data awal atau menggunakan informasi survei dari tahun-tahun sebelumnya. Pada analisis ini, penentuan dasar strata dilakukan dengan mendapatkan informasi survei dari tahun sebelumnya, yaitu melalui hasil kegiatan survei e-commerce 2022 di Sulawesi Tengah dengan cakupan survei sebanyak 99 blok sensus dan 10.226 usaha. Nah, untuk segi efektivitas dari rancangan sampling ini dengan total sampel berjumlah 857, sepertinya perlu banyak upaya ya yang mesti dilakukan, di mana
Dari sisi biaya operasional dapat meningkat karena pembentukan strata yang ada itu bukan mengikuti wilayah geografis, tetapi mengikuti karakter atau sifat, sehingga sumber daya yang dibutuhkan ini akan menjadi banyak dan memakan waktu yang cukup lama. Tapi di sisi lain, rancangan sampling menggunakan metode stratified random sampling ini memiliki kelebihan, yaitu hasil akurasi yang didapatkan akan lebih baik dibandingkan dengan metode sampling probabilitas lainnya seperti cluster sampling, simple random sampling, dan juga systematic sampling. Tidak hanya itu juga ya teman-teman, metode ini membuat estimasi yang lebih presisi dan juga dapat memberikan estimasi terpisah untuk setiap strata. Selain itu, sampel yang diperoleh juga representatif untuk populasi yang heterogen. Selanjutnya, kesimpulan. Nah, dari langkah-langkah yang telah kita lakukan tadi dapat disimpulkan bahwa kelebihan nih dari penggunaan metode stratified random sampling adalah hasil akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan metode sampling probabilitas lainnya. Nah, selain itu, sampel yang diperoleh juga representatif untuk populasi yang heterogen. Sedangkan kelemahannya dikarenakan pembentukan strata mengikuti karakter atau sifat, maka diperlukan biaya yang lebih tinggi dan memakan waktu yang cukup lama. Yang terakhir ada referensi. Nah, di sini adalah daftar referensi yang digunakan dalam pembuatan rancangan sampling. Nah, baik teman-teman, itulah tadi pembahasan sampling tentang analisis pendapatan usaha e-commerce di Sulawesi Tengah pasca pencabutan PPKM. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.